Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu Binaul Ka'bah, yaitu ketika orang-orang Quraisy bersama Rasulullah SAW sedang membangun Ka'bah, atau lebih tepatnya merenovasi Ka'bah, yang ketika itu Ka'bah itu sempat dindingnya itu roboh dan pondasinya itu rusak akibat banjir yang melanda kota Makkah ketika itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Ka'bah sebelumnya itu hanya tumpukan-tumpukan batu yang tanpa semen, tumpukan-tumpukan batu tanpa semen, dan Ka'bah hanya memiliki dua rukun seperti supaya kita jelaskan sebelumnya, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya. Kalau di lebih detail lagi, gampangnya itu ya seperti huruf D yang besar. Sudah saya jelaskan kemarin ya, seperti huruf D yang besar. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW belum diutus, Rasulullah SAW belum diutus, bahkan ketika Rasulullah setelah menjadi Nabi, Ka'bah itu tidak ada pagarnya, tidak ada dinding-dinding yang meliputi Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu diitari oleh rumah-rumah penduduk saja, rumah-rumah penduduk kota Makkah. Kapan mulai dinding itu dibangun? Yaitu di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinding itu dibangun ya di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Tapi ketika itu dindingnya masih pendek saja. Yang penting dinding ini dapat melindungi Ka'bah daripada terjangan banjir, karena daerahnya itu cekung. Jadi air itu dari bukit-bukit itu langsung ngumpul kemana? Mengumpul ke Ka'bah, jadi harus diberikan dinding. Nah, dinding ini dibangun di zaman siapa? Zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW usianya menginjak 35 tahun, ya, datang banjir bandang, banjir besar yang kemudian menghancurkan dinding Ka'bah, bahkan sudah mulai merusak pondasinya. Sudah mulai merusak pondasi Ka'bah. Fa'aradat Quraisyun, maka Quraisy itu ingin menghancurkan Ka'bah, maknanya ingin menghancurkan kemudian membangun kembali, merenovasi kembali. Akan tetapi mereka itu khawatir. Kalau bahasa kita khawatir kualat lah. Ini kan Ka'bah Baitullah. Ya, kalau dihancurkan takutnya Allah tidak ridho, maka mereka akan mendapatkan musibah. Kalau orang zaman sekarang kan seperti itu juga ya, takut mau nebang pohon, ini padahal tidak ada dalil ya, takut mau nebang pohon yang besar, takut kualat. Nanti ada jinnya, nanti ada penunggunya, nanti ganggu kita, ya. Zaman dulu juga seperti itu. Mau menghancurkan Ka'bah, padahal dihancurkan ini untuk dibangun kembali, maka mereka itu khawatir, kualat, khawatir terkena musibah, khawatir terkena penyakit, wabah, ya. Maka kemudian, ya, mereka itu khawatir dan takut, maka yang berkata pertama kali menegaskan bahwasannya kita ini menghancurkan Ka'bah ini bukan untuk merusak. Tapi kita menghancurkan Ka'bah adalah untuk memperbaiki. Yang mengucapkan itu siapa? Yaitu seseorang yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah.
paman daripada Abu Jahal dari Bani Makhzum. Dia mengatakan, aturidu nabi hadmi hal islah amil isa'ah. Kalian itu ingin menghancurkan Ka'bah, tujuannya adalah untuk memperbaiki ataukah untuk merusak? Maka mereka mengatakan balil islah, tentu kami ingin menghancurkan Ka'bah, tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk merenovasi. Maka Al-Walid ibn Mughirah mengatakan, innallaha la yuhlikus salihin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, perbaikan. Ya, orang-orang yang berbuat apa? Perbaikan. Maka kemudian dia segera pulang. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Fa akhadhal mi'wal, dia mengambil kampak ya, atau cangkul lebih tepatnya. Wa syara'a yahdim, kemudian dia menghancurkan, mulai merobohkan satu dinding, satu bagian itu ada 4 ya, ada bangunan seperti D itu, dia pukul satu dindingnya sampai kemudian roboh ya. Wa tarabbasun nas tilkal lailah, maka manusia menunggu. Jadi setelah satu kali pukul, dia pulang ke rumahnya, manusia juga pulang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nantazir, kata mereka. Kami akan menunggu, kami akan melihat apakah sesuatu terjadi kepada Al-Walid bin Mughirah. Apakah kemudian ditimpa penyakit dia, apakah kemudian dia ditimpa musibah, ya, apakah kemudian ditimpa kecelakaan. Kalau dia ditimpa penyakit, musibah, kecelakaan, maka kami akan apa? Akan meninggalkan ya Ka'bah seperti semula. Kami akan ya tinggalkan Ka'bah seperti semula. Kami tidak akan hancurkan, kami tidak akan renovasi. Maka mereka menunggu di malam itu. Subhanallah, besok pagi Al-Walid bin Mughirah keluar dari rumahnya, keadaan segar bugar, sehat ya. Berarti mereka mengatakan ya, faqad radhiyallahu ma sana'na. Oh, kalau gitu Allah itu ridho terhadap apa yang kita perbuat. Yaitu kita robohkan, kemudian kita bangun lagi. Kalau kemudian mereka mengambil cangkul-cangkul mereka, kampak-kampak mereka, kemudian mereka menghancurkan, ya, merobohkan bangunan Ka'bah, ya, disisakan pondasinya saja, maka kemudian mereka mulai membangun kembali. Dan Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ya, dan mereka sepakat, la yadkhulu fi bina'iha min kasbihim illa thayyibah. Tidak boleh memasukkan ya uang untuk proyek renovasi Ka'bah ini kecuali uang yang baik saja, kecuali uang yang dari hasil yang halal. Jadi jangan dari hasil nipu orang, jangan dari hasil riba, jangan dari hasil jual khamr. Mereka sepakat itu adalah perkara-perkara yang haram. Dan mereka sepakat juga kalau mau membangun Ka'bah, bangun dengan uang yang halal saja, jangan yang haram. Ya. Dan subhanallah, yang terkumpul itu ternyata tidak banyak. Karena mayoritas penghasilan mereka itu dari perkara-perkara yang haram. Ya, mereka itu prostitusi mungkin, yang kemudian praktek riba, menipu orang, jual khamr. Yang dagang benar-benar dagang nggak banyak gitu loh. Ya. Jadi yang terkumpul uang untuk apa? Renovasi Ka'bah itu tidak banyak, terbatas. Maka kemudian patungan itu, para kabilah-kabilah itu patungan. Untuk apa? Untuk membangun. Jadi ada beberapa kabilah, 2-3 kabilah membangun sisi sebelah sini, 2-3 kabilah membangun sisi sebelah sini, gitu ya. Sampai dikatakan Al-Walid bin Mughirah karena dia sangat kaya, dia itu membangun satu sisi sendiri, dia sendiri, dari hartanya sendiri. Yang lain patungan, tapi Al-Walid bin Mughirah itu satu sisi, itu dia sendiri yang membangun. Dan karena harta yang terkumpul tidak banyak, maka mereka tidak bisa membangun seperti yang bangunan semula, yaitu seperti huruf apa tadi? D. Ya. Jadi rukunnya cuma 2, rukun yang menghadap ke selatan yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Adapun bangunannya kan seperti ini, D, ya, lebih lebar ya. Mereka tidak bisa, yang terkumpul cuma segini aja. Maka kemudian mereka bangun dengan apa? Dengan kubus, ya, dengan bentuk kubus. Kemudian mereka bangun tembok yang apa? Bentuknya melingkar itu, yang kita kenal dengan Hijr Ismail sekarang itu, menandakan bahwasannya itu juga termasuk bagian apa? Ka'bah. Ini jadi dari hartanya mereka yang terkumpul yang halal itu cuma sedikit, mereka cuma bisa bangun seperti itu. Makanya seperti yang kita lihat saat ini ya, seperti itu kubus, kemudian ada tembok yang melingkar. Itu menandakan bahwasannya di dalam itu adalah bagian dari Ka'bah. Ada perkara yang menakjubkan ketika Rasulullah SAW bergotong royong. Ini Rasulullah, dia itu hidup bermasyarakat, gotong royong juga, ya.
Tidak kemudian hidup secara individu, nggak mau ketemu orang, enggak. Rasul itu juga apa? Juga bergaul dengan manusia. Terbukti kalau ada kayak gini kerja bakti kan, berarti kan apa? Merenovasi Ka'bah Rasul ikut. Kalau orang sekarang kan banyak yang tidak bisa bergaul dengan manusia. Kalau kerja bakti di kampung dia, RT misalnya atau RW itu mereka enggak deh, enggak usah deh. Saya bisa bayar aja suruh orang gitu ya. Padahal ini yang kurang afdol, kurang baik. Yang baik itu apa? Dia duduk juga, dia bergaul dengan manusia, dia kerja bantu-membantu. Seperti Rasulullah SAW. Seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Lamma bunyatil Ka'bah dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas radhiyallahu taala anhu." Ya. Ketika Ka'bah dibangun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya yang bernama Abbas radhiyallahu anhu, mereka itu bekerja sama gotong royong untuk memindahkan batu-batu. Ya, batu bata. Mereka itu bergotong royong untuk memindahkan untuk apa? Mengangkat batu bata. Faqala Abbas lin Nabi, maka Abbas pamannya berkata kepada keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka ala raqabatika yaqika minal hijarah." Kamu kalau ngangkat batu langsung kamu angkat, ya, maka itu menjadikan di badanmu sakit, ya, ada bekasnya, kotor, sakit ya. Maka Abbas memberikan saran apa? Lepas sarungmu, ya, letakkan di pundakmu, ya, kemudian letakkan batu di atas sarungmu, di atas pundakmu. Jadi pundakmu itu terlindung oleh apa? Sarung. Yaqika minal hijarah, sehingga terjaga daripada batu. Tidak langsung batu itu mengenai jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melepas sarungnya, ini, Pak, ingin melepas sarungnya, fakharra ilal ard. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh tersungkur. Mau buka sarung, jatuh. Allah jadikan Rasulullah itu jatuh, ya, terjungkal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan matanya itu melihat ke langit. Matanya itu melihat kemana? Ke langit. Kemudian Rasulullah siuman. Jadi seakan Rasulullah itu apa? Terjungkal, matanya melihat ke langit, bukan pingsan ya, tapi matanya itu menerawang, melihat apa? Tajam ke langit. Summa afaqah, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan, siuman, sadar kembali, maksudnya sadar kembali. Maka beliau mengatakan izari fashadda alaihi izarahu. Maka Rasulullah berkata, sarungku, mana sarungku. Maka kemudian Rasulullah mengencangkan apa? Mengencangkan sarungnya, atau fashudda ila alaihi izaruhu. Orang-orang itu mengencangkan sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak biarkan Rasulullah itu membuka auratnya. Yang mana subhanallah setelah itu menjadi syariat bagi kita, ya. Dilarang seseorang untuk memperlihatkan apa? Auratnya. Yang bakal ini dijadikan larangan, Allah Subhanahu wa taala cegah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Walamma wasalu ila maudhi'il hajar al-aswad, ketika mereka sudah membangun, ya, tinggal apa? Tinggal mengembalikan hajar aswad ke tempat semulanya. Ikhtalafu fi man yad'ahu. Maka mereka berbeda pendapat, berselisih, ya, bertengkar kalau bisa kita katakan, siapa yang paling berhak untuk meletakkan batu hajar aswad di tempatnya. Masing-masing kabilah itu merasa berhak, karena mereka menganggap siapa yang meletakkan kembali hajar aswad di tempatnya, ini kabilah yang sempurna, ini kabilah yang mulia. Jadi mereka itu rebutan, sampai ada beberapa kabilah yang sudah mau berperang, gara-gara ribut apa? Mau mengembalikan batu hajar aswad ke tempatnya, mengembalikan hajar aswad ke tempatnya. Berapa hari Pak ributnya? Antum tahu? Sekitar kurang lebih 3-4 hari. Bayangin, sudah tinggal naruh batu, ribut berapa hari? 3 hari sampai 4 hari. Sampai sudah ada yang menghadirkan apa? Mendatangkan tempayan, wadah gitu. Kemudian di dalamnya itu ada darah. Maka setiap orang mencelupkan tangannya di darah tersebut. Maknanya apa? Nggak pulang sebelum perang. Waduh, ini sudah hampir bunuh-bunuhan nih. Hanya untuk mengembalikan hajar aswad. Kemudian dikatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada orang yang tertua di antara mereka. Akbaruhum sinnan, orang yang tertua di antara mereka yang sudah mau perang ini, ada yang tertua yang bernama Abu Umayyah ibn Mughirah. Abu Umayyah Ibn Mughirah, yaitu kakak daripada Al-Walid tadi.
Walid tadi siapa? Paman Abu Jahal yang apa? Yang dia mengatakan tidak boleh memasukkan harta untuk proyek renovasi Ka'bah kecuali harta yang apa? Halal. Ini Walid bin Mughirah. Ya. Maka ketika orang-orang sudah mau berperang, maka Allah mengilhamkan kepada orang yang tertua di antara mereka, yaitu Abu Umayyah ibn Mughirah, yaitu kakaknya Walid bin Mughirah. Untuk mengatakan apa? Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fi, jadikanlah orang yang pertama kali, jadikanlah orang yang pertama kali masuk kepada kalian. Jadi mereka itu di sekitar Ka'bah. Ributnya itu sekitar Ka'bah. Maka Abu Umayyah mengatakan, jadikanlah orang yang pertama kali masuk kepada kalian sebagai hakim atas permasalahan kalian ini. Maka mereka kemudian sepakat. Ternyata subhanallah yang datang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang siapa? Nabi Muhammad. Maka kemudian mereka segera mengatakan, hadzal amin radinahu hadza Muhammad. Wah, kalau dia ini orang yang amanah memang. Kita ridho kalau dia yang memberikan keputusan. Ini Muhammad ini, subhanallah. Jadi Nabi Muhammad itu dikenal memang sebagai orang yang apa? Amanah, orang yang jujur, orang yang berwibawa, orang yang akhlaknya mulia. Jadi mereka itu ridho kalau urusan mereka itu yang menentukan, yang memutuskan siapa? Rasulullah SAW. Coba kalau saya tanya, coba andai kata Rasulullah ini orangnya nggak bergaul, andai kata Rasulullah ini orang yang individu saja, nggak mau kerja bakti, nggak mau ikut susahnya orang, nggak mau kemudian apa? Bergaul di tengah-tengah masyarakat, kira-kira apakah mereka ridho kalau Nabi Muhammad yang memberikan keputusan? Tidak akan ridho. Kok bisa mereka dengan mudah ridho ketika yang datang subhanallah yang dai itu yang datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka begitu mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka sepakat, wah kalau yang memberikan keputusan Muhammad kami ridho sudah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ide, fabasata ridaan, ada selendang itu dihamparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tadi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, lita'khudha kullu qabilatin bitarafin. Silahkan pemimpin kabilah mengambil ujung-ujung daripada selendang tersebut. Jadi perwakilan kabilah itu yang mewakili siapa? Pemimpinnya. Silahkan diambil ujung-ujung daripada selendang tadi. Setelah mereka memegang ujung-ujung selendang tadi, maka kemudian diangkat. Mereka membawa bareng-bareng sampai tepat di tempatnya, yaitu di rukun Hajar Aswad. Maka kemudian ketika sampai di tempatnya, wada'ahu huwa biyadihil mubarakah. Rasulullah mengambil batu itu, Hajar Aswad, kemudian meletakkan di tempatnya dengan tangannya yang penuh keberkahan. Subhanallah. Jadi yang meletakkan siapa? Rasulullah SAW. Dan mereka semua ini yang mau perang tadi, yang mau bunuh-bunuhan tadi, nggak merasa ketipu. Loh, ini kok yang meletakkan justru Muhammad ya? Wah, kita ditipu. Enggak, mereka nggak mengatakan seperti itu. Mereka ridho. Mereka apa? Mereka ridho dengan keputusan Rasulullah SAW sampai apa? Ketika mereka membawa batu itu dekat pada tempatnya, Rasulullah yang mengambil sendiri batu tersebut dengan tangannya, kemudian meletakkan batu tersebut di tempatnya. Jadi subhanallah, Rasulullah ini sudah menghindarkan peperangan besar. Ketika umurnya berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun pendapatnya sudah dengar. 35 tahun sudah memecahkan permasalahan yang besar. Itu Rasulullah. Jadi saya ulangi lagi, tidak mungkin Rasulullah bisa seperti itu kalaulah Rasulullah tidak bergaul. Kalaulah Rasulullah tidak bermasyarakat, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima ucapannya, ditaati hukumnya, tidak mungkin. Yang saya katakan tadi, nafkah itu sedikit uang yang terkumpul cuma sedikit, maka cuma mereka selesaikan seperti yang kita lihat sekarang ini seperti yang kita saksikan saat ini. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada peristiwa renovasi Ka'bah ini? Yaitu ucapan seseorang yang musyrik yang bernama siapa tadi? Al-Walid ibn Al-Mughirah, yang mana dia mengucapkan la tadkhulu fi bina'i hadzal bait maksaban haraman.
Janganlah kalian memasukkan uang untuk renovasi Ka'bah ini, yaitu uang dari jalan yang haram, uang daripada pekerjaan kalian yang haram. Jadi pastikan uang untuk membangun Ka'bah, untuk merenovasi Ka'bah adalah uang yang halal. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Allah itu tidak menerima kecuali yang apa? Halal. Dan itu subhanallah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik saja. Orang musyrik saja faham, tapi banyak di antara kaum muslimin sekarang ini, ya, yang mana mereka itu pekerjaannya dari perkara-perkara yang haram, riba, nipu orang, kemudian ya, pokoknya praktek-praktek yang haram lah. Maka kemudian mereka berniat untuk mencuci harta mereka, penghasilan mereka, pendapatan mereka dengan cara apa? Menyumbangkan uang itu ke masjid. Nah, ini nggak benar nih ya. Beli mushaf kemudian diletakkan di masjid. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Diterima apa nggak? Nggak bakal diterima. Kemudian uangnya dijadikan ongkos untuk berangkat naik haji misalnya, untuk melaksanakan umroh misalnya. Banyak sekarang kaum muslimin seperti itu. Tidak perhatian, pokoknya dapat duit deh, mau yang halal mau yang haram. Nanti kalau sudah dapat, sudah terkumpul, tinggal dicuci dengan cara apa? Sumbangkan ke masjid, taruh di pesantren, kasih yatim piatu. Nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Jangan sampai kita kalah dengan orang musyrik. Al-Walid bin Mughirah saja sudah paham. Kalau mau nyumbang buat yang baik-baik untuk renovasi Ka'bah itu, pastikan harta yang halal. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ya, bahwasannya mereka sepakat bahwa untuk membangun Ka'bah itu harus dari harta yang halal. Kemudian pelajaran yang kedua, usulan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apa usulannya? Yaitu untuk membentangkan selendang, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, kemudian diambil oleh ketua para kabilah tersebut ujung-ujung selendang itu nampaknya Pak, nampaknya usulan yang receh, betul nggak? Betul nggak? Nampaknya usulan yang receh, ya gampang lah usulan kalau kayak gitu semua bisa memberikan usulan. Tapi subhanallah terbukti yang mau perang itu tidak ada yang kemudian terbesit usulan itu semua pada benak mereka. Terbukti apa? Mereka kumpul di situ berapa hari tadi? Ribut berapa hari? 3 hari sampai 4 hari. Belum ada yang kemudian keluar usulan apa? Udah gampang kalau kayak gini, bentangkan saja selendang, taruh Hajar Aswad di tengah, kemudian dibawa bareng-bareng. Padahal ini usulan yang nampaknya apa? Nampaknya receh saja, tapi tidak satupun orang yang terbesitkan di benak mereka usulan tersebut, sampai mereka itu 3 hari 3 malam, hampir 4 hari berdiam di tempat itu sampai hampir perang. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan usulan itu, mengilhamkan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ulangi lagi, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang yang bergaul, ya, maka manusia tidak akan menjadikan hukum beliau sebagai apa? Sebagai keputusan. Kalau Rasulullah bukan orang yang baik, kalaulah Rasulullah bukan orang yang berakhlak, tidak mungkin. Ya. Jadi bergaul yang pertama. Tapi Rasulullah ketika bergaul, Rasulullah itu tidak terpengaruh. Paham antum? Jadi bukan bergaul yang kemudian kebablasan. Ini salah juga. Rasulullah bergaul tapi tidak ikut nyembah berhala. Rasulullah bergaul tapi tidak ikut minum khamr. Rasulullah bergaul tapi tidak ikut main riba. Kan gitu. Bergaul Rasulullah, bekerja sama, bergotong royong. Bergaul tapi tidak terlewat batas. Dan juga Rasulullah itu tidak menyendiri yang terlewat batas. Di pertengahan saja. Orang itu harusnya seperti itu. Ya, orang itu harus menempatkan dirinya seperti ini. Siapapun Anda, mungkin Anda di sini ada di masyarakat di sini, di apartemen sini, ya bergaul, ya, duduk sama orang, musyawarah untuk kebaikan, ayo apa yang bisa dilakukan, ya. Tapi tidak bisa kemudian kita bergaul, kita duduk terus sama mereka meskipun mereka nggak sholat, kita ikut duduk nggak sholat, mereka main musik, kita ikut duduk dengan musik, nggak benar juga. Jadi bergaul, ya, untuk perkara-perkara yang baik saja seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ada dua bukti di sini kenapa Rasulullah ini dikatakan orang yang baik, karena pendapatnya itu diterima langsung. Ya, pendapatnya itu dijadikan hukum. Tidak mungkin kalau Rasulullah tidak bergaul, yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin ketika bergaul Rasulullah tidak menerapkan akhlakul karimah. Pasti Rasulullah bergaul dan kemudian ketika bergaul menerapkan akhlak al-karimah. Ini juga pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke penjara, tahu antum ceritanya ya, ketika dimasukkan ke penjara, kemudian di penjara itu sudah ada dua orang yang menempati penjara tersebut terlebih dahulu. Iya. Ini dua orang ini sudah siap untuk dieksekusi, salah satu di antara mereka. Salah satu di antara mereka ada yang siap dieksekusi. Sebelum Nabi Yusuf masuk penjara, di malam hari itu mereka bermimpi. Masing-masing itu bermimpi. Ada yang satunya mimpi Inni arani a'siru khamra, mimpi memeras buah-buahan untuk dijadikan minuman. Yang satunya mimpi Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min. Aku bermimpi membawa di atas kepalaku itu makanan, kemudian datang burung untuk Untuk memakan makanan tadi. Mereka bermimpi di malam sebelumnya. Ketika Nabiullah Yusuf masuk, maka mereka minta kepada Nabi Yusuf Nabi ta'wilih. Wahai Yusuf, kami minta tolong engkau mentakwilkan mimpi kami. Kenapa kok Nabi Yusuf diminta untuk mentakwilkan mimpi mereka? Alasannya Inna naraka minal muhsinin. Karena kami melihat engkau itu termasuk daripada orang-orang yang baik. Nah, jadi kita tampak baik di hadapan orang itu juga penting. Jangan kemudian ada orang yang terkena syubhat mengatakan udah, saya orangnya nggak perlu tampak baik di mata, saya nggak munafik orangnya. Enggak, kita juga perlu tampak baik di mata orang, meskipun batin kita juga harus lebih baik. Zahir harus baik juga, sebagaimana batin juga harus kita perbaiki. Karena banyak sekarang orang yang mengatakan, enggak, saya nggak mau sok alim di mata orang, sok bagus, enggak. Jadi orang juga harus memperhatikan batinnya, di samping itu juga harus memperhatikan zahirnya, sesuatu yang nampak. Karena itu akan memberikan maslahat yang besar bagi orang tersebut, memberikan maslahat yang besar bagi masyarakatnya. Jadi Nabi Yusuf ketika masuk diminta takwil mimpi, supaya mentakwilkan mimpi mereka, alasannya satu Inna naraka minal muhsinin. Karena kami lihat kamu itu termasuk orang-orang yang muhsin, termasuk orang-orang yang baik. Ya, jadi seperti Rasulullah juga, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi karena dia adalah orang yang baik. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, hadzal hadath, jadi perkara ini yubayyin, menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaumnya. Di mana ketika mereka berselisih pendapat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan satu keputusan, bahkan belum menetapkan, loh, betul nggak? Sudah menetapkan belum ketika mereka mengatakan ridho? Belum. Sekedar datang saja, sekedar muncul saja, mereka ngomong Wah, kalau dia yang kasih keputusan, kita ridho. Belum, keputusannya belum disebutkan, usulannya belum disebutkan, tapi mereka sudah ridho, ya. Sampai dia mengatakan Rodina, kalau dia memberikan keputusan kami ridho. Ja'al amin, yang datang kepada kita adalah orang yang amanah, ya. Ini memberikan memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Rasul ketika bergaul dengan mereka, Rasul bergaul dengan akhlakul karimah. Itu sebelum Rasul mendapatkan wahyu, Pak. Betul enggak ya? Ketika 35 tahun, Rasul diutus ketika umur berapa? 40 tahun. Ketika awal masuk umur 40, Rasul diutus. Ketika 35 tahun, mereka itu mengatakan Rasul itu al-amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya, orang yang jujur, kalau dia yang kasih keputusan kami ridho. Tapi subhanallah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus sebagai Nabi dan Rasul, mereka itu mengatakan Rasul itu adalah sahir, penyihir. Nah, Rasul itu adalah kadzab, pendusta, dukun. Itu semua diucapkan tuduhan-tuduhan yang keji itu kepada Rasulullah SAW. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil Kalaulah orang yang terbaik saja Rasulullah, ya, yang dikenal sebagai orang yang baik, ketika dia berdakwah, ketika dia ingin membawa perbaikan di tengah-tengah umatnya, langsung dirubah panggilannya 180 derajat. Dari jujur dikatakan dusta, ya enggak? Dari amanah dikatakan penyihir. Maka kalaulah Rasulullah saja diperlakukan seperti itu, apalagi kita. Apalagi
apalagi kita. Jadi kalau antum sudah mau berbuat perbaikan di tengah-tengah masyarakat, ya udah siap-siap orang nggak seneng sama antum. Itu sunnatullahnya seperti itu. Coba gampangnya gini deh, jangan di luar deh, antum di rumah antum saja. Misalnya, antum punya anak, sholatnya biasa saja, ya, sholatnya dia sholat tapi nggak tepat waktu misalnya. Antum juga santai-santai saja, antum nggak pernah menegur dia. Mau dia sholat jam berapa silahkan, mau di awal waktu bagus, mau di tengah waktu, di akhir waktu yang penting sholat. Maka anak antum mengatakan, Masya Allah, ini bapak saya ini apa? Sabar ini, orang nggak pernah marah-marah gitu. Coba mulai sekarang antum punya anak kemudian perintahkan, ayo sholat di awal waktu, ayo ke masjid sholatnya. Misalnya laki-laki ke masjid sholatnya. Ayo, nggak boleh subuh, nggak boleh terlambat, nggak boleh di rumah, harus di masjid. Mulai anak itu kadang berpikir apa? Aduh, ini bapak ini ngaji di mana? Kok jadi ekstrim seperti ini nih? Ya, bapak sebelumnya Masya Allah orang yang sabar. Orang yang sabar, kenapa sekarang kok keras? Itu sunnatullahnya seperti itu. Kalau kita sudah berdakwah, itu pasti apa? Pasti ada kendala-kendala. Pasti nggak disenengin orang, ya. Pasti diomongin orang, digunjing orang di belakang, pasti itu. Jadi antum jangan baper lah. Apa itu baper? Terlalu bawa perasaan. Kalau diomongin orang, aduh nggak seneng hati, apa enggak? Antum merasa ya udah saya pantas mendapatkan ya omongan orang, diomongin orang nggak masalah. Kalau lah saya nggak pantas, yang lebih nggak pantas dapat omongan orang itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya udah, apalagi saya yang penuh dosa. Rasul saja yang maksum dijadikan bahan olok-olok, apalagi kita yang tidak maksum, ya. Ini diantara apa pelajaran yang dapat kita ambil pada peristiwa perenovasian bangunan Ka'bah di zaman Rasulullah ketika usia beliau menginjak usia 35 tahun. Kemudian kita masuk kepada al-mabhath ats-tsalits asyar, yaitu pembahasan yang ke-13 di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum Allah mengutus beliau. Jadi Rasul itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita sebutkan bentuk-bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Ada beberapa penjagaan, banyak ya. Yang nomor pertama apa kira-kira? Penjagaan Allah kepada Rasulullah. Yang sudah kita bahas tadi. Apa? Ketika buka sarungnya apa? Jatuh, tersungkur ya. Ketika mau buka auratnya kemudian apa? Rasulullah tidak sadar. Sampai kemudian auratnya tidak jadi terbuka. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah, ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yahtaqiru hadhil asnam allati ya'buduha qaumuh. Rasulullah itu menganggap remeh kepada berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Jadi Rasul nggak senang sama berhala-berhala itu, tidak menghormati berhala-berhala itu, tidak pernah menyembah berhala-berhala tersebut. Di antara kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika tawaf itu, beliau tidak pernah menyentuh berhala-berhala yang diletakkan di sisi-sisi Ka'bah. Padahal itu di antara kebiasaan orang Quraisy. Ketika mereka tawaf itu yang disentuh bukan Hajar Aswad, tapi apa? Yang disentuh berhala. Yang disentuh berhala yang namanya Nailah. Ada berhala namanya Nailah. Ada berhala namanya Isaf. Itu kebiasaan mereka kalau tawaf itu nyentuh berhala tersebut. Tawaf muter sentuh lagi. Tawaf muter sentuh lagi. Rasulullah tidak pernah ketika bertawaf menyentuh berhala itu satu kali pun. Bahkan seperti diceritakan oleh budak beliau, ya, maula beliau yang bernama Zaid ibn Harithah. Ketika Zaid bin Harithah itu tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mau lewat berhalanya tadi, berhala apa namanya berhala tadi, Pak? Nailah sama Isaf. Isaf sama Nailah. Ketika mau lewat itu, maka Rasul peringatkan kepada Zaid, jangan disentuh itu. Jangan Jangan diusap. Jangan ikut-ikutan orang lah, gampangnya gitu ya. Kemudian Zaid itu pengen tahu kalau dia sentuh, kalau dia usap Rasul mau ngomong apa gitu. Maka kemudian Zaid itu usap itu berhala. Diusap sama Zaid. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Alam tunha, bukankah saya sudah melarangmu untuk apa? Untuk mengusap berhala tersebut?" Maka kemudian Zaid mengatakan, "Fawalladzi akramahu wa anzala alaihil kitab."
demi Allah, demi zat yang memuliakan beliau dan menurunkan Al-Quran kepada beliau, mastalama sanaman hatta akramahullahu billadzi akramahu wa anzala alaih wa unzila alaih. Rasulullah tidak pernah sekalipun, kata Zaid, ini persaksian Zaid bin Harithah, tidak pernah sekalipun menyentuh ataupun mengusap berhala bahkan sampai apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan mengutus beliau sebagai rasul dan menurunkan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul itu tidak pernah apa? Menyentuh, mengusap berhala, yang mana itu kebiasaan kaumnya ketika bertawaf. Dikatakan juga di sini lam yashrab khamran. Rasulullah tidak pernah meminum khamr. Tidak pernah meminum khamr. Ya. Tidak pernah kemudian berjudi. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah bergaul. Rasulullah bergaul tapi tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak jual beli dengan sesuatu yang riba. Perkara-perkara riba itu dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusyarikuhum fi sa'iri umurihim al-'adiyah al-mubahah. Rasulullah menyertai kaumnya, bersama-sama dengan kaumnya itu pada perkara-perkara yang biasa saja ataupun perkara-perkara yang diperbolehkan. Adapun perkara-perkara yang haram, yang mana nanti setelah beliau diutus perkara itu haram, itu tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati perkara tersebut. Oke. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang Masya Allah ini. Allah langsung jaga ini. Yang keempat ini, ya. Ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah." Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh penduduk jahiliyah, ya. Kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada beberapa malam ataupun pada 2 malam saja, yaitu orang-orang jahiliyah itu suka kalau malam itu berkumpul-kumpul, ya, kemudian mereka itu mendengarkan lagu, manggil biduan, kemudian apa? Kemudian mereka itu mendengar nyanyian tersebut. Kata Rasulullah, aku nggak pernah tertarik kecuali ada 2 malam saja, 2 kasus, kata Rasulullah, ya. Pada kedua malam tersebut, asamaniyallahu subhanahu wa ta'ala, asamaniyallahu subhanahu wa ta'ala fihima. Allah menjagaku pada kedua malam tersebut, ya. Yaitu satu malam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambingnya di luar kota Makkah, ya. Maka Rasul itu mengatakan kepada temannya yang sama-sama mengembala kambing, Rasul mengatakan, "Absir li ghanami," tolong lihatkan kambing-kambingku, ya, sampai agar aku masuk kembali ke kota Makkah, aku melihat ada acara apa di kota Makkah itu. Ya, jadi Rasul masuk di malam hari. Dan subhanallah, di satu rumah itu kok banyak orang gitu berkumpul, ya, kok rame gitu, ya. Maka Rasulullah bertanya, acara apa ini? Oh, ini acara pernikahan fulan dengan fulanah. Disampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadakhaltu hatta idza ji'tu awwala darin." Ketika aku masuk satu rumah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan tertidur. Allah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam tertidur. Tidur. Dan kata Rasulullah apa? "Fa wallahi ma aiqadhani illa masyams." Demi Allah, tidak ada yang membangunkan aku kecuali setelah badanku itu diterpa sengatan sinar matahari. Kepanasan kemudian bangun. Itu Rasulullah. Dijaga seperti itu berapa malam? 2 malam berturut-turut Rasulullah apa? Dijaga seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau duduk, mau denger, Allah jadikan beliau tertidur. Kalau kita kan kebalikannya. Kita tidur, ini main bola jam 2:30, Allah jadikan kemudian kita bangun gitu. Kalau kita bangun, wah ini bola ini. Kalau kita seperti itu, kalau Rasul enggak. Rasul tidur. Mau kena maksiat, mau dengar musik, Allah tidurkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sampai ditanya sama temennya ketika balik di pagi hari, "Coba apa yang kamu saksikan semalam?" Kata Rasulullah, "Enggak ngapa-ngapain, saya sampai situ tidur, kemudian enggak bangun kecuali kepanasan, kena sinar matahari." Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga satu lagi ini persaksian daripada seorang sahabat yang bernama Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Dia mengatakan, "Adlaltu ba'iran li yauma Arafah." Pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa, Pak? 9 Dzulhijjah.
Kata Jubair bin Mut'im, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, saya itu ya onta saya itu pergi, kabur, ontanya itu menghilang. Adlaltu ba'iran li. Ya maknanya bisa juga dia itu dijadikan ontanya itu menjadikan dia itu muter-muter cari ontanya itu. Ontanya pergi, dia cari-cari ontanya gitu ya. Maka ketika aku pergi untuk mencari ontaku yang hilang, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah. Aku melihat Rasul itu berdiri wukuf di Arafah. Arafah itu di dalam kota Makkah atau di luar kota Makkah? Arafah itu termasuk tanah haram atau luar tanah haram? Luar tanah haram. Rasul wukufnya di luar tanah haram, padahal orang-orang Makkah ketika itu kebiasaan mereka wukufnya di Muzdalifah. Wukufnya di tanah haram, wukufnya di mana? Muzdalifah. Maka ketika Jubair bin Mut'im ini lihat jalan-jalan cari ontanya di tahun tanggal 9 Hijriah ya, tanggal 9 Hijriah ketika hari Arafah, 9 Dzulhijjah ketika mencari ontanya, maka dia mendapati Rasul itu berdiri wukuf di Bukit Arafah. Waduh, ini ngapain ini orang Mekah ini? Kok wukufnya di sini? Biasanya kan orang Mekah wukufnya di mana? Di Muzdalifah, ya. Maka subhanallah, itu yang menjadi syariat kita. Kalau mau wukuf itu di mana? Di Arafah. Jadi wukufnya aja sudah lain dari orang-orang yang lainnya, Rasulullah SAW. Ya, wukufnya itu sudah Allah berikan taufik. Wukufnya itu benar-benar di tempat yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki orang kalau mau wukuf itu ya di tempat itu, yaitu padang Arafah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang-orang yang lain di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam mutamatti'an bi khasa'isil bashar kulliha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kepada beliau itu sifat manusia. Ya biasa Rasulullah kadang lapar, Rasulullah kadang haus, mau butuh makan juga, butuh minum juga, butuh bergaul juga ya. Tapi bedanya Rasul dengan pemuda-pemuda yang lainnya di zaman itu, Allah Subhanahu wa taala jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat yang nanti dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bergaul, bergotong royong ya, tapi hanya sebatas pada perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh saja. Ya. Jadi Rasulullah tidak melaksanakan perkara-perkara yang haram. Ini bentuk penjagaan Allah. Annahu 'asha sallallahu alaihi wasallam fi syababihi mutamayyizan bil akhlaqil hasanah al fadilah. Bahwasanya Rasulullah di masa mudanya itu ya hidup ya dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Fanasha'a naqiyan nazihan nadhifan ma'rufan bisidqi wal amanah. Rasulullah itu hidup tumbuh kembang dengan bersih ya, dan terkenal tentang kejujuran dan sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kulluha, dan semua sifat-sifat itu yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala sertakan di dalam syariat yang akan dibawa oleh Rasulullah. Kita kan diperintahkan untuk jujur, betul enggak? Diperintahkan untuk jujur. Ya, kita diperintahkan untuk amanah, betul enggak? Amanah. Dakwah Rasulullah ya jujur, disuruh amanah. Dan Rasulullah tidak pernah ya, sebelum diutus menjadi nabi dan rasul itu tidak pernah berdusta, dan orangnya adalah amanah. Cocoklah dengan apa yang akan diemban beliau nanti ketika Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai nabi dan rasul. Dan tidak ada kemudian celaan kepada Rasulullah ketika ketika Rasul sudah memerintahkan orang untuk berkata jujur misalnya, tidak ada itu orang satu pun orang musyrik mengatakan, Allah kamu kan dulu kan orangnya suka dusta, tidak ada. Ya, tidak ada satu pun mereka yang mencela Rasulullah dengan celaan seperti itu. Menandakan bahwasanya Rasul dari dulu memang jujur. Rasul dari dulu memang amanah. Dan juga Rasulullah tidak pernah ya bersujud kepada berhala satu kali pun, seperti yang kita jelaskan pada poin yang tadi ketika Rasul melaksanakan tawaf. Ya. Mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan, ada 5 menit. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan 2 pembahasan, yaitu
pembahasan membangun ataupun merenovasi Ka'bah. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah utus. Ya, mungkin ada yang ditanyakan pada 2 poin ini. Fadhil, silakan. Pak Marwan. Baik. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Betul. Oke. Oke, baik. Yang pertama, apakah akidah yang dianut orang sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Apakah mereka di atas tauhid? Ya. Tadi dikatakan mereka di atas tauhid meskipun mereka itu ya menyembah juga Tuhan selain Allah. Maka kalau seperti itu maka mereka tidak di atas tauhid. Kenapa? Karena mereka berbuat apa? Syirik. Jadi mereka minta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Dan orang-orang musyrik itu dikatakan dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil bahri da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka kalau sudah dalam keadaan genting, dalam keadaan sudah terdesak, kepepet lah, mintanya kepada Allah saja. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Tapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri, ketika mereka itu sampai ataupun selamat di daratan, ya, kemudian mereka kembali berbuat syirik, kembali minta-minta kepada selain Allah lagi. Orang musyrik itu seperti itu. Kalau susah mintanya kepada Allah, kalau senang lupa. Kalau senang mintanya juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apakah mereka berada di atas tauhid? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala jaga, ya. Orang-orang yang memang akidahnya itu tetap berada di atas tauhid, tetap beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada beberapa orang yang disebut sebagai orang yang lurus, ya, yang penganut agama atau memilah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Di antaranya itu Waraqah bin Naufal, yaitu saudara ataupun anak daripada pamannya Khadijah itu yang mengatakan kepada Rasulullah, ya, kamu akan dikeluarkan oleh kaummu karena kamu akan mendapat risal dikeluarkan. Itu Waraqah bin Naufal itu berada di atas tauhid, dia membaca kitab Injil. Dia membaca kitab Injil, mempelajari, memiliki ilmu tentang Alkitab, ya. Kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab sebelum Al-Qur'an Injil. Sebelum Al-Qur'an Injil, yaitu yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Adapun yang lainnya itu Yang lainnya itu adalah musyrik. Makanya disebut Alam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Orang-orangnya musyrik. Orang-orang yang musyrik yaitu yang menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Minta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Ya, jadi orang-orang seperti itu banyak di zaman Rasulullah. Justru yang berada di atas tauhid itu sedikit. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an, ya, dikumpulkan itu di zaman siapa? Khalifah Utsman, ya. Tapi Al-Qur'an itu sudah ditulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beberapa orang sahabat yang menjadi sekretarisnya Rasulullah, ya. Yaitu ditulis di atas pelepah-pelepah kurma, di atas tulang-tulang
onta dan kambing dan lain sebagainya ya. Kemudian baru dihimpun di zaman siapa? Khalifah Utsman ibn Affan. Ketika itu mereka khawatir karena banyaknya mujahid yang penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, maka mereka khawatir kalau seperti ini terus Al-Quran bisa hilang daripada dada-dada manusia yang hafal mati, yang hafal meninggal di medan perang. Maka ya udah kalau gitu kita kumpulkan. Kalau gitu kita apa? Kumpulkan, kita jadikan apa? Dalam satu mushaf. Itu di zaman siapa? Khalifah Utsman. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu ditulis di zaman Khalifah Utsman salah, tapi ditulis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian mereka mengumpulkan itu semua, minta di Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah, di Aisyah, di Hafsah itu dikumpulkan, baru ditulis dijadikan satu mushaf. Dan Al-Quran ini berbeda dengan apa? Dengan hadis qudsi ya. Kalau hadis qudsi ini memang apa? Juga apa? Dikatakan yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah berkata. Itu termasuk di antara apa? Hadis qudsi. Tapi hadis qudsi ini bedanya dengan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini tidak datang kecuali dari sisi ataupun jalur mutawatir. Jadi yang meriwayatkan itu harus apa? Harus banyak. Yang meriwayatkan itu harus banyak, dari yang banyak kepada yang banyak, kemudian dia apa? Itu Al-Qur'an. Tapi kalau hadis qudsi tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Jadi nggak perlu yang membawakan satu saja enggak. Kalau Al-Quran enggak boleh, harus apa? Harus ada saksinya. Nah, jadi mereka bagaimana membedakan antara hadis qudsi dan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Kalau ayat Al-Quran itu yang datang itu harus wajib membawa saksi. Jadi bukan hanya dia saja yang membawa ayat tersebut, tapi harus ada saksinya. Dan ada banyak perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Di antaranya yang paling gampang ya, Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi, orang yang membaca Al-Quran itu dianggap beribadah. Satu huruf diganjar 10 kebaikan, tidak seperti hadits qudsi. Hadits qudsi tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada satu hurufnya itu diganjar dengan kebaikan, ya. Tapi kalau orang belajar hadits qudsi tentulah dia mendapat apa? Kebaikan. Itu dia belajar hadis, ya. Belajar syariat-syariat agama. Jadi Al-Quran itu jelas berbeda dengan hadis qudsi, dan cara pengumpulannya juga berbeda. Cara pengumpulannya juga apa? Berbeda. Harus dari jalur yang mutawatir. Ya. Ada lagi? Mungkin sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.